Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'd. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian subuh rahimakumullah, puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita bisa menjadi abdus syakur, hamba yang mensyukuri setiap nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, dan kita juga mensyukuri karena Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan kita minaz zulumati ila nur, dari kegelapan hidup terhadap cahaya hidayah, inayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya selawat beriring salam tidak henti-hentinya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercurahkan kepada rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan semua pengikut beliau yang setia hingga tegaknya hari berbangkit kelak. Demikian juga untuk seluruh para tabi'in, tabi'in, atba' tabi'in, ulama-ulama mu'tabar dari kalangan mutaqaddimin dan juga ulama-ulama mu'tabar dari kalangan mutaakhirin ila yaumiddin. Adapun materi pengajian kita pada subuh hari ini berkaitan dengan bahwa semua keadaan di dalam kehidupan kita ini sudah terukur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan ini dipandang penting untuk kita pahami supaya tidak ada di antara hamba-hamba Allah yang berkesimpulan bahwa berbagai macam kejadian-kejadian dalam kehidupan ini seolah-olah terjadi dengan sendirinya. Tetapi yang benar, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, di lingkungan kita, di alam semesta tempat kita bertempat tinggal ini, semuanya sudah terukur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjelaskan hal ini, saya akan menyampaikan 4 sampel, 4 contoh. Yang pertama berkaitan dengan curah hujan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk bisa mendatangkan rahmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menurunkan curah hujan kepada kita para hambanya ini, semuanya sudah dalam keadaan yang terukur. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Az-Zukhruf
surat ke-43 ayat 11. Wallazi nazala minas sama'i ma'an biqadar, dan Dia Allah yang telah menurunkan air dari langit dengan ukuran. Mufasir Mu'tabar mengartikan biqadar, maksudnya dengan ukuran yang dibutuhkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan dari langit kepada kita yang ada di bumi ini, itu semua ala miqdarihi, semuanya atas ukuran yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebutuhan dari kita para hambanya. Kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan kebutuhan air hujan itu di luar yang dibutuhkan, maka itu maknanya dua. Yang pertama sebagai cobaan untuk meningkatkan kualitas iman, yang kedua adalah hukuman yang bisa mendatangkan bencana dan malapetaka, dengan maksud mengingatkan para hamba agar mereka kembali untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat ini Allah berfirman, fa ansyarna bihi baldatan maitan. Lalu dengan air hujan itu kami hidupkan baldatan maitan, negeri-negeri yang mati atau negeri-negeri yang tandus. Kazalika tukhrajun, demikianlah kamu akan dikeluarkan, yaitu akan dikeluarkan dari kuburmu pada saat nanti yaumul ba'as. Jadi sebagaimana Allah mensuburkan negeri-negeri yang tandus, tanah-tanah yang tandus, tanah-tanah yang gersang, begitulah Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkan kembali manusia, dihidupkan kembali apabila saatnya sudah tiba nanti pada yaumul ba'as, pada hari di mana manusia dibangkitkan. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian subuh rahimakumullah, apakah benar Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan dari langit itu sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan? Pertanyaan ini harus dijawab, dan jawabannya itu harus merupakan hasil penelitian. Maka perlu dijelaskan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan curah hujan, benar Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan dari langit itu biqadar, sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan. Dan ini tidak ada perubahan-perubahan. Misalnya hasil penelitian tentang curah hujan yang sedang, intensitas curah hujannya itu selalu berada pada titik 0,38 cm per jam. Kemudian diameter tetesan hujan sedang itu selalu 1,60 mm. Kecepatan jatuhnya hujan kalau hujan sedang ini selalu 5,7 meter per detik. Tetesan air hujan di udara
untuk hujan yang sedang ini selalu 495 detik per meter kubik. Dan itu tidak berubah-ubah. Berpuluh-puluh tahun para ahli meneliti, dari mulai menggunakan alat-alat yang sederhana sampai dengan alat-alat yang paling canggih sekarang ini, itu ternyata tidak pernah berubah. Ini bukti bahwa apa yang Allah firmankan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Allah menurunkan air hujan dari langit itu biqadar, sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan, itu memang benar adanya menurut kajian saintifik. Kemudian kalau hujannya deras, ini juga diteliti berulang-ulang. Intensitas hujan deras itu selalu 1,52 cm per jam. Diameter tetesan hujan kalau deras selalu 2,05 mm. Kecepatan jatuhnya hujan kalau hujannya itu deras selalu 6,7 meter per detik. Tetesan air hujan di udara kalau hujannya itu deras selalu 495 detik per meter kubik. Sama seperti tetesan air hujan di udara untuk hujan yang sedang. Kemudian kalau hujan itu sangat lebat, ya, sangat deras hujan itu, intensitas tetesannya 4,06 cm per jam. Diameter tetesan hujan yang sangat deras itu selalu 2,40 mm. Kecepatan jatuhnya hujan yang sangat deras itu selalu 7,3 meter per detik. Dan tetesan air hujan di udara untuk hujan yang sangat deras itu selalu 818 detik per meter kubik. Jadi apa yang Allah firmankan itu dibuktikan dengan penelitian-penelitian ilmiah yang berlangsung berpuluh-puluh tahun, dan hasilnya tidak berubah. Hasilnya selalu akurat seperti angka awal dia ditemukan. Seperti itulah setiap kali hujan itu turun. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Allah menurunkan air hujan dari langit biqadarin, dengan ukuran yang dibutuhkan, itu adalah benar adanya. Kesaksian, kajian, penelitian ilmiah menyebutkan benar adanya. Kalau begitu, tidak ada yang Allah ciptakan atau tidak ada yang Allah jadikan yang tidak terukur. Semuanya serba terukur di bawah kemahakuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Karena hal-hal seperti inilah banyak orang-orang pintar yang tadinya meremehkan Al-Quran, kemudian mereka menjadi sangat-sangat mengagumi Al-Quran, dan kemudian mereka berkeyakinan tidak mungkin kalau itu bukan merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa tanam-tanaman, biji-bijian, kondisi tanah sangat berbeda pada saat sebelum dan sesudah terkena oleh air hujan. Tumbuh-tumbuhan akan mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan
kalau tersiram oleh air hujan. Karena apa? Karena air hujan itu adalah air yang murni, yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mekanisme yang sedemikian rupa. Dengan kemurnian air hujan itu, maka tumbuh-tumbuhan akan sangat terbantu untuk tumbuh secara normal dan signifikan. Kemudian dengan Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dengan Allah suburkan tanah yang tandus, negeri-negeri yang gersang. Ini adalah upaya untuk mengingatkan kita semua bahwa bagaimana kita tidak yakin dengan adanya kehidupan setelah kematian, kalau nyatanya tanah yang tandus saja bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tanah yang subur. Negeri yang gersang bisa Allah rubah menjadi negeri yang subur. Begitu juga sebaliknya, negeri yang subur bisa Allah rubah menjadi negeri yang gersang, bahkan beratus-ratus tahun dia tidak berubah dari kegersangannya itu. Kita bisa melihat sejarah negeri Ethiopia. Dulu negeri Ethiopia itu adalah negeri yang sangat subur. Semua tumbuhan hidup di situ. Semua jenis buah-buahan berbuah di tanah Ethiopia. Tapi setelah banyak hamba-hamba Allah di masa yang lampau durhaka kepada Allah, Allah merubah kondisi negeri Ethiopia yang dulunya subur dan makmur menjadi gersang dan tidak memiliki air sama sekali. Begitulah kemahakuasaan Allah apabila Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak terhadap sesuatu. Oleh karenanya di akhir surat Az-Zukhruf ayat 11 ini Allah mengingatkan kepada kita, kazalika tukhrajun. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan. Dikeluarkan dari mana? Dikeluarkan dari kuburmu. Sebagaimana Allah bisa menyuburkan negeri-negeri yang gersang, begitu pula lah Allah akan dengan sangat mudah mengeluarkan para hamba yang sudah terkubur lama ribuan ratusan tahun untuk kembali dibangkitkan dalam keadaan yang utuh. Jadi segala sesuatu, segala keadaan itu sudah terukur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kebutuhan air tawar untuk kehidupan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi kita di mana 79% dari bumi kita ini adalah lautan. Sisanya daratan. Ini artinya air yang tersedia di permukaan bumi ini jauh lebih banyak air yang asin daripada air yang tawar. Di sisi yang lain, yang dibutuhkan oleh manusia itu adalah air tawar untuk mereka minum setiap hari. Tapi kenapa Allah menciptakan laut yang lebih luas dengan air yang asin? Ini ada hikmahnya. Karena semuanya sudah terukur di sisi Allah. Allah ingin memperlihatkan kemahakuasaan yang ada pada dirinya melalui sistem dan mekanisme yang Allah ciptakan. Hal ini dijelaskan di dalam surat Al-Waqiah, surat ke-56 ayat 68 sampai ayat
70. Afara'aitumul ma'a, apakah kamu ada memperhatikan air? Allazi tushrabun, yang air itu akan kamu minum. Jadi Allah memulai firman-Nya dengan huruf istifham, dengan huruf tanya. Afara'aitumul ma', apakah kamu ada memperhatikan air? Allazi tushrabun, yang kamu meminum airnya itu. Jadi Allah mengajak kepada kita, di mana setiap hari kita minum air. Sudahkah kita memperhatikan air itu? Atau cuman air itu kita minum tanpa pernah kita pikirkan? Karena memang yang sering terjadi, air itu kita minum saja tanpa kita pernah bertafakur tentang air yang kita minum itu. Padahal di sebalik air yang kita minum itu ada kemahabesaran Allah.